Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman alumni. Ketemu lagi sama kita di ngobrol bareng dengan Muhibah. Dan hari ini saya pakai topi. Ini topi buatan UMKM di DIY, binaan dari Rumah Kreatif BUMN. Nah, kenapa saya pakai? Karena kita mau ngobrol tentang UMKM dan juga tentang kegiatan rumah kreatif BUMN. Nah, teman kita ngobrol kali ini adalah ada Pak Asma'i Ishak alias Cak Mai. Apa kabar, Cak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua ada tamu spesial, Pak Teguh, sebagai pimpinan cabang BRI Yogyakarta, Pak ya. Apa kabar, Pak Teguh? Baik, alhamdulillah, Pak Soleh. Luar biasa, tetap semangat, Pak ya. Semangat terus, Pak. Masih WFH, Pak. Work from office, Pak. Office, ya. Nah, Cak, kita ini sudah beberapa bulan bekerja di rumah. Ya, work from home. Dan orang banyak mengeluh sebetulnya gara-gara work from home itu semuanya harus berubah. Sebenarnya apa yang terjadi, Cak? Ya, kita semua sudah tahu apa toh yang menyebabkan kita ini harus berubah dan terpaksa berubah gitu ya. Yang memaksa kita berubah itu nggak kelihatan. Barangnya kecil dilihat dari mikroskop harus dibesarin beribu-ribu kali. Dan pengaruhnya untuk memaksa kita itu cukup signifikan. Sehingga kita harus bekerja dari rumah. Dan dampaknya tidak hanya bekerja dari rumah saja. Apa-apa semua dari rumah. Nah, ini karena kita biasanya kalau sore-sore pengen beli pemendoan gitu kan, sudah enggak lagi. Dalam beberapa bulan ini bikin sendiri. Ini sebuah kebiasaan yang sebelumnya enggak pernah kebayang. Yang katakanlah kalau dari sisi kita sebagai masyarakat awam gitu ya, aduh pengaruhnya banyak banget gitu ya. Tidak hanya apa ya, merubah perilaku apa, tapi kita sadar bahwa kesehatan itu penting gitu ya. Ada beberapa orang yang mengatakan itu nggak ada, penyakit nggak ada, itu karena belum kena aja. Begitu kena, nggak usah dirinya, tetangganya kena, mau layan aja nggak mau. Apalagi nyolatkan jauh-jauh gitu. Jadi ini tidak bisa disepelekan. Nah, permasalahannya sekarang masyarakat banyak mengeluh. Kita, kalau saya orang Madura ini, orang Madura kan biasa gitu. Kalau umpamanya kayak gini saya suruh di rumah tok. Saya enggak mati karena corona, Pak, tapi mati karena enggak bisa makan kan gitu. Ini kan yang kayak gitu itu dilematis gitu ya. Yang dilematis kayak gini nih yang dihadapi kita semua sekarang. Nah, permasalahannya kalau kita berbicara masalah makan, masalah kan itu dari sisi kita. Sementara kita sudah terbiasa bahwa kita itu makan itu belum semuanya, bukan kita yang bikin, beras aja kita beli. Telur ada yang nyiapin, kita enggak beternak sendiri. Nah ini kan ada semacam perubahan ya. Dari hanya sesuatu yang enggak kelihatan, tapi merubah semua gitu, kebiasaan kita yang selama ini. Artinya peradaban kita memang sedang berubah. Terpaksa. Terpaksa ya? Dipaksa. 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 Ini Dipaksa berubah.
Ya ini yang sebetulnya kalau sudah kayak gini kita harus, ya semuanya harus sadar. Yang harus sadar itu ya semua tokoh masyarakat harusnya ya, karena tokoh masyarakat ini panutan gitu ya. Panutan ini harus memberi contoh yang baik. Jangan sampai memutarbalikkan ini nggak ada apa-apa. Gitu. Kasihanlah masyarakatnya. Jadi begitu, Mas Soleh. Oke, Cak, ada peradaban berubah. Ya, tentu ini harus disikapi dengan cara yang benar ya. Artinya ketika tadi orang Madura disuruh banyak di rumah, itu kita nggak perlu tanyakan apakah populasi orang Madura jadi meningkat atau enggak. Ya, tapi yang jelas tadi Cak Wai juga singgung soal mau makan mendoan kita agak berkurang. Itu kan otomatis berdampak kepada pengusaha kecil mikro UMKM. Cak. Jelas. Kalau ada itu perilaku gitu. Ya, itu sebetulnya tidak hanya berdampak yang organisasi atau perusahaan mikro atau UMKM. Yang besar pun juga terpengaruh. Terpengaruhnya bukan karena apa ya. Ini kalau di dalam bahasa bidang, kalau katakanlah orang manajemen itu, ini lingkungan bisnis sudah berubah. Istilahnya Mas Soleh tadi, peradaban berubah gitu. Peradaban berubah itu mengakibatkan lingkungan bisnisnya berubah. Sebetulnya tidak hanya lingkungan bisnis, semua lingkungan berubah. Organisasi apapun itu terdampak dengan perubahan yang seperti ini. Cuman kalau dalam bahasa bisnis ini lingkungan bisnisnya berubah. Lingkungan bisnis yang berubah dari perubahan perilaku peradaban atau peradaban tadi adalah perilaku kita. Ya, di dalam ilmu pemasaran, perilaku konsumen itu sesuatu yang dulu awalnya kita bilang black box. Black box itu kan sesuatu yang ya kotak hitam itu yang misterius gitu. Susah dipelajari. Tetapi juga bisa dipahami gitu. Tapi nggak susah-susah amat sih. Kalau umpamanya di dalam mempelajari perubahan ini lantas perilaku kita, katakanlah kita perspektifnya perspektif pengusaha gitu ya, pelaku usaha kecil atau mikro atau menengah, nggak usah bayangin macam-macam. Bayangin kalau seandainya saya yang beli produk itu, gimana tuh perilaku saya? Apakah saya akan membeli seperti biasanya? Apakah saya akan membeli dalam jumlah yang sama? Apakah saya akan nuntut harganya itu lebih murah? Atau kalau umpamanya saya beli ternyata harganya naik, saya keberatan nggak? Nah, perspektifnya harus bisa dilihat dari diri kita sendiri, tapi posisinya sebagai konsumen. Nah, yang susah kan di sini. Kadang-kadang pengusaha saya itu kalau sebagai konsumen kayak gini, padahal yang perasaan dia itu yang konsumen dia kan dia orang dengan status yang berbeda gitu ya. Itu kan nggak bisa dia merasakan, kecuali memang pengusaha itu pernah miskin dulu. Pernah menjadi orang kecil gitu ya. Nah itu bisa merasakan. Karena kalau orang belum pernah, nah sekarang anak-anak kita dulu, saya waktu kecil itu mainan itu kan bisa bikin sendiri dari pelepah pohon, dari apa kan gitu. Nah, kalau anak-anak sekarang kan nggak mungkin. Karena tidak terbiasa dengan itu ya, sama itu. Jadi kalau saya mengatakan itu gampang kok itu. Bisa mempelajari kita sebagai konsumen itu kayak apa atau memahami mereka itu. Ya tapi kita bisa nggak memposisikan persis seperti mereka, itu yang agak susah. Ya. Memang lebih baik pernah menjadi kere daripada pernah menjadi sugih ya. Nah iya, nek pernah jadi kere itu kan sekarang sudah makmur gitu kan. Kalau pernah jadi sugih ini yang repot. Nah yang repot itu. Nah kita ke Pak Teguh. Pak Teguh, BRI kan banyak juga mendampingi UMKM, pengusaha kecil, mikro, bahkan sampai di desa-desa.
kelihatan nggak perubahan perilaku akibat pandemi ini? Ya, begini Pak Soleh. Sebelum saya menjelaskan mengenai perubahan perilaku terhadap konsumen-konsumen kita atau customer-customer kita, terus lantas apa yang BRI telah lakukan dan akan terus lakukan itu untuk merubah pola tidak hanya proses bisnis tapi model bisnis pengusaha-pengusaha UMKM. Saya ingin memberikan framing dulu begini Pak, supaya kita semua paham posisi berpikirnya begini Pak, sehingga kita semua harus optimis bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang diciptakan tidak paradoks Pak, semuanya paradoks gitu. Artinya apa? Tidak semua yang jelek itu terus jelek, yang bagus pun akan seterusnya bagus gitu. Saya ambil contoh bahwa oksigen ini menghidupkan kita Pak. Tapi begitu oksigen ini juga membuat kita tua dan akhirnya mati juga gitu Pak. Gula katakanlah Pak, katakanlah ini ya, gula. Mungkin enak untuk minuman kopi ini Pak. Tapi kalau kebanyakan gula juga akan jadi penyakit gitu. Pisau juga hal yang sama. Bisa buat motong tapi bisa untuk membunuh juga gitu. Nah, dalam konteks ini saya ingin menyampaikan bahwa paradoks ini juga saya kira saat-saat ini juga berlaku ketika kita menghadapi corona gitu Pak. Kenapa saya sampaikan demikian? Mungkin saat ini kita hanya masih melihat sisi negatifnya saja. Tapi saya meyakini bahwa ini juga sesuatu yang by design juga gitu Pak. Kenapa saya sampaikan paradoks? Ini saya membuktikan Pak bahwa saya membawahi 19 kantor, ratusan pegawai Pak. Di tengah corona begini Pak, di tengah corona justru biaya reimbursement kesehatan Pak malah menurun Pak. Oke. Artinya di tengah corona ini pegawai-pegawai saya makin sehat Pak. Makin sehat. Karena makin takut sehat. dites dia itu. Karena perubahan ini dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa tidak kita merespon corona ini jangan negatifnya saja gitu. Ambil sisi positifnya bahwa ini membuat perilaku kita juga berubah. Lah kemudian seperti tadi saya sampaikan, tergantung kita memaknai Pak corona ini. Kita bisa maknai corona ini sebagai sesuatu hal yang men-trigger kita untuk lebih baik atau kita terpuruk gitu. Kita takut boleh tapi jangan ketakutan Pak. Kita harus tetap optimis bagaimana merespon perubahan kondisi market ini dengan memanfaatkan sesuatu yang masih terbuka. Nah, bagaimana tadi menjawab pertanyaan apakah ada perubahan perilaku konsumen? Harus berubah Pak. Jadi BRI saat ini memang menghadapi atau terus melakukan edukasi kepada customer-customer BRI bagaimana harus bertahan di tengah kondisi yang begini Pak. Perubahan yang pertama dari sisi behaviornya Pak. Behaviornya kita semua sudah mulai ya Pak ya, mulai berupaya transaksi non tunai. Kita sudah berupaya bagaimana dagang secara konvensional menjadi dagang secara digital Pak, lewat online dan sebagainya. Dan ini kita siapkan kanal-kanalnya Pak. Dan tentu kami menyampaikan bahwa siapa yang nggak berubah Pak, ini akan ya mati dengan dilibas oleh kondisi ini gitu Pak. Ya. Karena memang kondisinya memang demikian. Nah, oleh karenanya melihat paradoks ini Pak, kami terus memberikan campaign kepada customer-customer kami bagaimana kita harus berpikir kreatif, inovatif. Karena di tengah kondisi ini kami meyakini masih ada peluang kebaikan di sana Pak. Mungkin untuk tahap awal ya kita akan suffer. Tapi next kalau kita sudah melakukan adaptasi perubahan, terus kemudian merubah mindset kita, proses bisnis kita, model bisnis kita bisa bertahan Pak. Karena kita diciptakan sejatinya bisa menyesuaikan adaptasi itu Pak. Kira-kira seperti menarik itu yang dikatakan Pak Teguh ya soal berubah menjadi digital. Cak, masyarakat kita sudah siap belum sih perubahan perilaku bisnis menjadi digital? Ya, itu tadi seperti yang saya sampaikan di depan.
kita itu dipaksa untuk berubah. Kalau berbicara bisnis, pada saat lingkungan bisnisnya berubah, ya mau tidak mau harus berubah cara berbisnis kita. Tadi Pak Teguh mengatakan itu harus ke digital. Itu ya awalnya karena kita kan mau pesan apa, datang ke lokasinya juga tutup. Di situ dibatasin. Belum lagi kita juga ada kekhawatiran bahwa nanti kalau ketemu orang kita takut ketularan. Gitu. Jadi kalau saya aja ya, saya sebagai orang tua sebelum pandemi. Tumben mengaku tua ini. Ya, karena ada anak kan gitu. Bukan orang tua yang sudah tua itu bukan. Saya melihat anak saya, cuman beli kopi pakai online. Di kopi di sini juga ada di rumah, tinggal bikin online. Ya. Nah sekarang kita itu sudah terbiasa dengan yang kayak gini. Yang kemarin itu tidak biasa, sekarang harus dibiasakan. Nah, ini yang harus dihadapi oleh para pengusaha, baik itu yang mikro, yang kecil, yang menengah juga. Memang ada pertanyaan, loh, ini kondisi kayak gini kan tidak berketerusan. Paling berapa bulan atau tahun? Nggak mungkin sampai 10 tahun. Setahun aja kayaknya sudah kelamaan. Habis itu kan nggak ada gunanya digital kan. Ya nggak juga sih. Karena orang sudah terbiasa pakai online. Itu nanti akan keterusan ya. Dia akan terbiasa dengan pesan, dengan memang nanti kalau sekarang, kalau di proporsi ya, kalau sebelum pandemi itu porsi online-nya hanya 10%, setelah pandemi jadi 80%, setelah selesai pandemi mungkin 50-50. Artinya metode penjualan secara online itu sekarang terpaksa dilakukan dan itu juga akan terus dilakukan. Sehingga sudah tidak ada pilihan lagi. Ya. Kalau konsumen nampaknya sudah lebih banyak terjadi perubahan ya, karena mereka membeli secara online. Tapi siapkah Pak Teguh, siapkah pengusaha binaan BRI misalkan UMKM BRI, siapkah mereka memasuki dunia digital ini, menjual barang online-nya, mereka siap nggak? Ya, mungkin sebelum menjawab ini Pak, saya menambahkan sedikit begini Pak. Narasinya, saya kemarin ketemu pedagang UMKM produksi bakpia Pak. Saya tanya gitu, ada penjualankah bakpia ini? Nggak ada Pak gitu. Saya tanya lagi lebih dalam, saya lakukan riset lagi lebih dalam. Tidak ada penjualan itu karena bakpianya tidak lagi disukai, atau karena orang tidak bisa membeli bakpia itu karena keterbatasan jarak gitu Pak. Ternyata saya menemukan jawaban Pak, bahwa beberapa hari yang lalu saking kangennya nggak bisa datang ke Jogja Pak, teman saya dari Jakarta itu order, kirimin bakpianya itu, kangen sekali saya. Artinya apa? Bahwa produk ini tidak laku bukan karena tidak disukai lagi oleh customer, tapi ada barrier customer menjangkau untuk membeli produk ini. Nah, digital tadi ini sebenarnya jawaban bagaimana antara customer dengan produsen penjual ini yang tidak bisa ketemu di waktu yang sama, di tempat yang sama, ada keterbatasan jarak, ini bisa mengakses gitu Pak.
artinya tidak hanya bakpia saja, Pak. Yang kangen gudeg di Jogja itu juga banyak gitu, Pak, di Jakarta. Yang biasanya mereka pengen gudeg datang berwisata di Jogja, beli gudeg gitu, Pak. Tapi mereka ada di Jakarta sana, pengen juga, Pak, makan gudeg ini gitu, Pak. Lah, artinya apa? Ketika kita bisa membuat model bisnis digital tadi, Pak, tetap orang Jakarta bisa order, bisa akses, dan produsennya atau penjual di sini bisa menyesuaikan kemasannya di vakum kah atau di apa yang bisa dikirimkan ke sana. Saya yakin ini sebenarnya nggak ada masalah. Problemnya adalah bahwa orang dibatasi untuk beraktivitas sekarang. Bukan berarti orang nggak suka lagi dengan produknya di Jogja, Pak. Nah, ketika kita bisa mengeliminir barrier-barrier itu, saya yakin kita bisa meningkatkan lagi omset penjualan dari UMKM di Jogja. Nah, berapa persen UMKM di Jogja ini yang menggunakan digital? Nah, kajian kami belum ada data yang valid, Pak. Tapi kita berusaha terus karena pengukurannya ini kami sangat sulit, Pak. Karena data UMKM yang ada di Jogja saja antara data BRI dengan data stakeholder dinas terkait itu juga beda, Pak. Nah, tadi juga menyambung dari statement Pak Mai, Pak, bahwa dengan era kemajuan teknologi ini, Pak, behavior masyarakat pasti berubah ke digital, Pak. Tapi dengan adanya corona ini mempercepat perubahan itu, Pak. Artinya yang mungkin, Pak, mungkin orang digital dan sebagainya yang semuanya akan membuat digital itu datang 3 atau 5 tahun lagi. Ini dipaksa untuk datang sekarang, Pak. Nah, menjawab tadi pertanyaan bagaimana kesiapan customer BRI, kalau dibilang kesiapan, nggak ada yang siap dengan kondisi begini, Pak. Tapi kami berusaha terus mengedukasi, mengencourage teman-teman UMKM untuk berubah agar supaya hidup tadi, Pak. Apa bentuk mengedukasi, mengencourage-nya tadi bentuknya apa dari BRI? Ya, mengedukasi begini, Pak. Yang pertama, kita lakukan pendampingan, Pak. Artinya dari mulai bagaimana merancang model bisnis yang baru, bagaimana membuat desain brand yang baru, kemasan yang baru, terus kemudian cara pemasaran yang baru, itu kita dampingi end to end, Pak. Bahkan kami juga trigger para UMKM ini untuk masuk ke sistem aplikasi penjualan online kami, Pak. Karena BRI memiliki Indonesia Mall, Pak. Yang mana UMKM ini secara gratis didampingi masuk ke digital Indonesia Mall ini, Pak. Nah, Indonesia Mall ini juga terhubung dengan marketplace yang saya kira di Indonesia ini sudah terkenal lah, Pak, seperti Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Artinya apa? BRI ini memberikan kesempatan market secara digital, kita dampingi dan mereka supaya bisa jualan, dapat omset lagi, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Kalau UMKM dari teman-teman IKUI gabung bisa nggak? Sangat bisa, Pak. Bisa, kita ya? tunggu bahkan, Pak. Oke. Yang saya hormati rekan-rekan alumni UII, saat ini kita sedang berada di Rumah Kreatif BUMN. Disinilah tempat Bank BRI melakukan pendampingan untuk pengembangan mitra UMKM binaan BRI. Di tempat ini terdapat 3 lokasi. Yang pertama adanya RKB Store. Di RKB Store ini mitra UMKM bisa membangun trust kepada customernya dengan menampilkan display produk di etalase RKB Store, sehingga mereka dapat mengkampanyekan produk mereka secara baik, sehingga UMKM yang tidak memiliki tempat dapat memiliki display, dan ini dilakukan secara gratis, diberikan secara gratis kepada UMKM. Itu yang pertama. Yang kedua, kita di sini punya tempat pelatihan. Terus yang ketiga, kita punya coworking space. Artinya mitra customer yang tidak memiliki kantor dapat berkantor di sini. Dan mitra UMKM yang ingin deal produk pembelian dengan customer dan sebagainya bisa memanfaatkan ruang coworking space di Rumah Kreatif BUMN ini secara gratis. Sehingga harapan kami, UMKM yang belum bankable, UMKM yang belum memiliki scale of business yang mumpuni, dengan toko ini, RKB Store ini, dengan ruang pelatihan dan coworking space, mereka dapat
deal dengan customer mereka yang lebih besar. Kami menampung semua UMKM yang ada di Jogja. Artinya tidak ada syarat apapun yang kita berikan untuk UMKM mengakses rumah kreatif ini. Kita wakafkan rumah kreatif ini untuk pengembangan UMKM di Jogja. Keuntungannya tentu saja UMKM diberikan pendampingan dan pelatihan. Tadi produk-produk tidak hanya didisplay di etalase rumah kreatif BUMN ini, tapi dibantu untuk memfoto, membranding, mempackaging, dan ditampilkan di Indonesia Mall sehingga mereka dapat akses market yang lebih luas lagi. Mereka UMKM dapat menjual produknya dengan segmen pasar yang lebih luas lagi dengan ditampilkan di digital marketplace Indonesian Mall. Tidak harus menjadi nasabah BRI untuk bergabung di rumah kreatif ini. Bahkan point of view-nya yang penting diperhatikan bahwa BRI ini justru mendampingi, mendorong. Artinya pinjaman tadi itu adalah bagian dari complementary gitu. Seandainya dengan adanya UMKM bergabung di rumah kreatif BUMN ini, kemudian omset bisnisnya naik, kemudian pesanannya bisa berlipat, dan kemudian untuk memenuhi pesanan itu butuh permodalan, BRI baru support di sana. Artinya rumah kreatif ini tidak selalu harus identik dengan pinjaman BRI. Ini hanya memang pelayanan untuk mengangkat, memberdayakan UMKM yang harus kita bantu di kota Yogyakarta. Saat ini yang sudah terdaftar ada sekitar 800 UMKM dan aktif menjajakan produknya di RKB Store dan di Indonesian Mall. UMKM-nya sangat beragam, mulai dari barang kerajinan hingga makanan gitu. Jadi kita tidak membatasi UMKM yang ingin bergabung, kemudian ingin belajar, ingin menumbuhkan scale of business dari usahanya, akan kita dampingi, tidak terbatas pada segmen tertentu. Nah, teman-teman, khususnya teman-teman yang mengelola bisnis, teman-teman IKAWI yang punya bisnis, kalau kesulitan memasarkan produknya, kita bisa bareng-bareng. Nanti kita dari DPP IKA nanti bisa fasilitasi agar produknya bisa diwadahi di Indonesian Mall, sehingga kita bisa berjualan di situ. Nah, oke, Cak Mai. Cak, tadi disebutkan oleh Pak Teguh Aribowo bahwa sebenarnya digital ini peluangnya justru terbuka lebar. Kalau dulu orang mau beli bakpia harus ke Jogja gitu kan ya. Sekarang di mana saja. Artinya sebenarnya peluang terbuka lebar. Kalau peluang artinya ya begini. Ini yang kalau umpamanya anak-anak belajar manajemen atau belajar strategi, belajar pemasaran. Sekarang ini masanya bagaimana merubah tantangan ini menjadi peluang. Ini kan masalah sebetulnya. Pada saat orang sudah nggak kemana-mana, ini kan pasarnya habis kan gitu. Ternyata ada peluang yang lain. Tantangan yang sekarang offline nggak ada, peluangnya ada di online. Ini yang harus direspon. Cuman permasalahannya, apakah sama orang membeli perilaku ya? Perilaku beli kita ini sama nggak pada saat online dengan offline? Apa kriterianya? Kalau menurut saya kok ya sama aja sih. Kenyamanan, bahwa produknya harus berkualitas, bahkan lebih. Betul. Bahkan lebih. Trust ini penting ya. Loh, trust yang dibangun, trust itu memang prinsip dasarnya ya. Jadi dasar yang harus dibangun itu dalam jualan apapun, termasuk BRI yang jualan ini, jualan kalau dalam bahasa yang awam itu kan jualan duit, ya. Jualan duit itu kan
ini kan bukan duitnya dijual kan, tapi kan jasa kan, jasa. Ini kan jasa pun itu trust itu nomor satu. Kita mau beli gorengan yang dekat rumah kita itu kan karena kita percaya satu enak. Kalau sekarang tambah tidak ada penyakit di situ. Iya. Nah, Iya. kan gitu. Itu trust yang paling simple. Di dalam waktu online, trust itu harus ditambah. Coba bayangin, Pak Teguh tadi memberikan contoh teman di Jakarta kangen bakpia. Kan nggak mungkin kita jualan bakpia kayak biasanya yang offline. Iya. Kenapa? Karena ini ada waktu pengiriman. Sehari, 2 hari, paling nggak 2 hari. Artinya, kalau bakpia yang sebelumnya itu tahan 3 hari, pada saat jualan online harus 4 hari atau 5 hari. Gimana caranya lain? Di situ inovasi. Nah, di situ kreativitas harus muncul. Makanya nanti di dalam, tadi Pak Teguh mengatakan bahwa ada pendampingan di situ. Nah, ini yang rodo angel di sini. Nah, Bukan, kalau konsumen itu tidak suka tinggal. Black box-nya di situ. Kenapa kita dalam belajar perilaku konsumen itu? Misteriusnya itu di situ. Tidak suka. Tinggal. Itu paling simple. Tapi kalau konsumen itu sudah kecewa, sudah tidak beli lagi, ngomel. komentar buruk di aplikasi kalau sekarang. Ngomel itu kan menggerutu, menggerutu itu kan ngomel yang di awake dhewe. Betul. Tetapi ngomel ngomong mana ini? Viral. Betul. Itu yang disebut dengan word of mouth communication. Word of mouth communication itu getok tular. Itu tidak hanya yang positif saja, tapi yang negatif juga. Ya. Itu yang paling bahaya. Orang, lu ngapain memuaskan mereka? Paling mereka sehari, gak mungkin tiap hari ke sini dia. Loh, lantas pentingnya memuaskan mereka apa? Dia sangat penting dong. Bukan dia suruh datang tiap hari ke sini. Seperti kemarin kita beli sate. Iya. Saya suruh beli sate tiap hari di situ, ya saya suka. Tapi setelah 3 hari bosan. Selain juga saya karena sudah usia di atas 60, harus berbicara kesehatan. Tapi kan bukan itu. Apa yang dibutuhkan oleh mereka? Oleh kita sebagai pengusaha, kalau sebagai pengusaha. Word of mouth communication. Getok tularnya itu. Bukan dia yang kita harapkan, tapi temannya dia. Besok dia. Besoknya lagi temannya dia. Besoknya lagi teman-temannya dia. Kan kontinu. Jadi disitulah pentingnya memuaskan. Nah, permasalahannya kalau semua pengusaha itu berusaha memuaskan pelanggannya, kan sama-sama puas. Lantas apa manfaatnya? Di situ Pak Teguh yang susahnya untuk mendorong melakukan word of mouth communication itu yang seperti apa? Kemarin kita makan sate, di mana-mana orang jualan sate banyak. Cuman begitu makan dia yang kemarin, oh enak banget ya. Dan itu kita dengan serta merta, kalau mau makan sate di situ, itu karena ada sesuatu yang unik, khas, dan apa ya? Kalau khas itu bukan tempatnya, tapi kalau makanan itu memang rasa. Jadi kemasan iya, itu untuk menarik. Tapi untuk keloyal bukan kemasan. Rasa. Kalau makanan itu tetap kerasa. Iya. Kangen rasanya. Oke, artinya bahwa trust itu menjadi taruhan utama. Bagaimana membangun branding itu harus dengan trust yang kuat. Iya, memang begitu. Iya. Kalau kita melakukan sebuah usaha apapun ya, tidak hanya masalah bisnis. Sebetulnya saya sebagai orang pemasaran, saya belajar pemasaran itu setelah paham ya
Setelah S3 saya baru paham bahwa sebetulnya pemasaran itu tidak hanya dibutuhkan oleh organisasi bisnis, tetapi oleh organisasi apapun. Dan bukan hanya organisasi, kita sebagai individu itu butuh. Nah, cuman sekarang permasalahannya, orang melihat pemasaran, dengar kata pemasaran aja sudah beda gitu loh. Ya. Nah, di situ yang kita tidak bisa dong menyalahkan orang awam, memang orang nggak tahu kok. Lantas pemasaran itu apa sih? Kalau pakai ada definisi sih sebetulnya yang bisa, yang saya sering pakai gitu. Mendefinisikan pemasaran itu bagaimana membangun, mengembangkan untuk kemudian mengkomersialisasikan. Komersial ya. Ini bisa positif, bisa negatif kata ini. Apa yang dibangun, apa yang dikembangkan, itu tidak lain dan tidak bukan hubungan jangka panjang. Hubungan jangka panjang dengan pihak lain. Jadi pemasaran itu bisa terjadi jika ada dua pihak. Kalau satu pihak tidak mungkin. Nah, caranya seperti apa dalam membangun hubungan ini? Mengembangkan hubungan ini? Ada dua hal. Yang dua-duanya harus eksis. Satu, pertukaran. Yang kedua, memegang janji. Nah, memegang janji ini dalam rangka membangun trust, kepercayaan tadi. Ini dalam bahasa ajaran Islam itu bukan sesuatu yang baru. Bahkan itu sudah menjadi kebiasaan kita dan dianjurkan. Apa tuh itu? Nggak kurang, nggak lebih itu silaturahmi. Kan ada yang mengatakan, kalau orang itu silaturahminya baik, maka dia itu usianya panjang. Bukan berarti kalau silaturahminya baik lantas pada saat malaikat datang dia sedang bersilaturahmi nggak jadi dicabutnya, bukan begitu. Tetapi contoh yang paling konkret aja, satu Gus Dur. Gus Dur kan sudah meninggal. Kalau ada masalah apa ribut-ribut, ini kalau zamannya Gus Dur selesai. Gus Dur lagi. Didi Kempot. Ya. Didi Kempot orangnya sudah meninggal. Sekarang kita di HP lagunya Didi Kempot yang menyanyikan tidak hanya orang Jawa, tidak hanya orang Indonesia, orang bule pun nyanyi dan kita edarkan. Betul. Itu di dalam bersilaturahmi dengan caranya masing-masing ya. Dengan sebuah ketulusan. Nah, di sini kuncinya ketulusan. Dan itu bisa nggak by design? Bisa aja by design. Ya. Nabi kita itu bukan dari keluarga kaya. Nabi kita Muhammad itu pedagang. Kita di dalam sejarah Islam itu selalu dikasih tahu bahwa Nabi itu pelanggannya banyak. Gimana toh? Dia anda jujur. Kalau jelek dikatakan jelek. Wah, kalau jujur bisa rugi dong. Iya. Ya itulah dalam membangun itu, apakah kita tetap istiqomah apa enggak gitu aja. Kalau hanya untuk kepentingan sesaat, untuk transaksi, sekali transaksi, di situ penipuan bisa terjadi. Ya. Karena apa? Kita bisa berbohong, exaggerated ya. Melebih-lebihkan sebuah produk. Mempunyai kinerja gini-gini padahal enggak gitu ya. Ya bisa terjadi transaksi tapi sekali transaksi. Kenapa? Karena setelah itu orang kecewa. Dan itu di offline. Ketika online itu sudah nggak bisa lagi itu. Di offline bisa, tetapi bukan kita katakan bisa. Ya sesaat. Dan itu kan kalau mau mendirikan bisnis itu kan jangka panjang. Jangka panjang, nggak mungkin mendirikan bisnis hanya setahun apa sebulan gitu kan? Ya. Kan gimana?
itu, ini apa? Pengaruhnya kemana? Ini merek, trust itu nanti ya ke merek. Iya. Kalau sudah merek itu sudah bagus, barang ini sudah dikenal baik, pokoknya orangnya ya produsennya bagus, tidak pernah janji barangnya baik, pokoknya semuanya baik. Nah ini lama kelamaan brand ini larinya ke brand, orang mau beli apa? Mau beli Aqua. Jadi ini dampak negatif yang lain kalau umpamanya jadi merek menjadi merek global kayak gitu. Beli Aqua, beli Indomie, dikasih mie sedap, nah, diem aja kan. Itu dampak itu kan. Tetapi merek kita itu sudah ada di benak konsumen. Jadi itu yang perlu diciptakan. Baik kita sebagai individu, apalagi pengusaha. Kalau individu, Pak Teguh punya banyak staf. Masing-masing stafnya Pak Teguh itu sudah ada mereknya di dia. Ya cuman bukan excellent apa brandnya ini, kinerjanya bagus. Kalau ada apa dia, itu mereknya sudah bagus. Kalau yang satunya, kalau yang si B gimana? Jangan kalau itu. Sudah merek itu. Apa kepentingannya bagi dia? Karier. Ya. Itu begitu. Oke. Nah, Pak Teguh, tadi Pak Main sebutkan bahwa membangun, mengembangkan, dan mengkomersialisasi atau mengkapitalisasi, dan itu harus jangka panjang. UMKM itu biasanya itu yang paling sulit. Bisa bertahan jangka panjang itu yang sulit. Bagaimana Pak Teguh melihat ini? Ya. Yang saya amati memang tantangannya memang menjaga konsistensi itu gitu Pak. Karena salah satu barrier yang paling kuat menentukan keberhasilan migrasi antara offline ke online ini adalah trust Pak. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena orang beli produk dengan online itu Pak, pertama nggak ngelihat produknya Pak. Yang kedua, nggak tahu tempat jualannya di mana Pak. Ketiga, pedagangnya pun siapa juga nggak tahu Pak. Artinya apa? Semata-mata didasarkan pada foto gambar, review dari pelanggan sebelumnya yang ada di online itu, atau rating misalnya. Nah, oleh karenanya trust ini yang tadi disampaikan oleh Pak Mai memang satu hal yang penting gitu. Kenapa? Karena begitu di online ini ada satu review yang jelek Pak, sudah Pak, nggak laku gitu Pak. Nah, menjawab tadi pertanyaan bahwa konsistensi ini problem utama gimana ya gitu. Kita menghadapi problem bahwa para mitra UMKM ini belum terbiasa untuk membuat branding yang tadi disampaikan Pak Mai ya. Oleh karenanya memang kita terus melakukan pendampingan itu gitu Pak. Jadi artinya bahkan admin dari UMKM ini Pak, kita training Pak. Bagaimana SLA mereka merespon order, bagaimana merespon komplain, bagaimana merespon atau mengklarifikasi satu dan lain hal yang disampaikan oleh buyers, itu kita training Pak gitu. Itu kita juga lakukan pendampingan. Artinya bahwa kita siapkan gitu Pak. Karena kalau tidak, ya tadi itu Pak, kasihan mereka online tapi infrastrukturnya nggak siap gitu Pak. Bagaimana membangun produk ini? Karena tadi itu Pak, pertama trust itu satu hal yang paling penting karena kita di online itu beli nggak ngelihat apapun Pak, tempatnya bukan nggak tahu Pak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan tadi juga sempat disinggung kenapa migrasi offline ke online ini diperlukan. Ini analogi sederhana Pak, bahwa kalau kita dagang offline, yang pertama kita butuh tempat Pak. Kalau tempat nggak punya, sewa, artinya ada biaya sewa Pak. Kita butuh tenaga kerja, kita gaji orang Pak, cost juga Pak. Terus kemudian kita dibatasi jam operasional kita Pak. Jam 10 sampai jam 10 malam, jam 8 malam katakanlah. Nah ini tidak berlaku di online Pak.
tempatnya kita nggak bayar, pegawainya kita bisa sendiri, toko kita buka 24 jam, bahkan ketika kita tidur pun kita tinggal tidur Pak, toko kita buka tetap Pak. Besok pagi bangun bisa jadi ada order yang masuk gitu, tengah malam ada order dan sebagainya. Nah, ini memang keniscayaan dengan kondisi corona ini ataupun tanpa corona kita memang shifting ke sana Pak. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa corona ini hanya mempercepat migrasi itu gitu Pak. Karena tantangannya memang demikian Pak. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau ada teman-teman alumni yang dia sebagai pelaku UMKM, tadi disebutkan ada pendampingan. Model apa pendampingan yang bisa dilakukan BRI? Ya, jadi ada beberapa metode Pak. Jadi contoh di rumah kreatif ini Pak. Pertama kita lakukan pelatihan tentu, terus create produk, dan pelatihan itu kita sesuaikan dengan kebutuhan UMKM Pak. Mulai dari branding, merek, buat packaging, bahkan sampai foto pun, teknik foto dan sebagainya, teknik campaign untuk memviralkan produk dan sebagainya kita dampingi itu Pak. Keren. Ya, nah di RKB ini komplit Pak. Terus kemudian pendampingan lain seandainya ini Pak. Ya. Tentu orang atau mitra atau UMKM yang memiliki produk ya untuk meningkatkan trust ya butuh seolah-olah untuk meyakinkan calon pembelinya Pak. Kira-kira produk ini bisa dijual di mana sih Pak? Nah di RKB ini kita ada namanya RKB Store Pak. Yang mana itu tempat displaynya mitra-mitra UMKM produknya yang tidak punya toko sendiri, tidak punya lapak sendiri bisa ditaruh di sini Pak. Sehingga di online, di media online-nya dia bisa bicara. Kalau mau beli langsung, beli di RKB Store Pak. Dan itu kita sediakan free Pak. Untuk mitra UMKM. Terus kemudian model pendampingan apalagi selain tadi yang saya sebutkan bahwa kita juga sesuai dengan untuk khusus kondisi corona ini ya Pak. Kita sebagai Bank BUMN ini kan tentu menjalankan program pemerintah. Pemerintah sekarang ini sedang menginisiasi atau menggerakkan kembali sektor UMKM dengan program pemulihan ekonomi nasional Pak. Nah, program ekonomi nasional ini mungkin gambarannya buat UMKM, baik yang sudah berbank, punya pinjaman di bank, atau yang tidak, itu gambarannya begini Pak, saya deskripsikan sederhana. Bagaimana program ini nanti bisa dimanfaatkan supaya memiliki pemahaman yang sama UMKM, sehingga bisa hidup kembali Pak. Terus kemudian bisa dagang secara online tadi. Yang pertama, jika UMKM ini memiliki pinjaman Pak, sesuai dengan peraturan pemerintah POJK dan sebagainya, atas pinjaman ini diberikan penundaan pembayaran kewajiban. Artinya selama corona ini karena memang mereka tidak dagang, marketnya turun, demand-nya turun dan sebagainya, tidak dagang, kewajiban mereka ini ditunda. Itu yang pertama. Terus yang kedua begini Pak, ini kan setelah 4 bulan berjalan ini kan ya mohon maaf Pak, UMKM karena nggak dagang Pak, mantap akhirnya Pak, makan tabungan Pak. Kalau punya tabungan. Kalau punya tabungan Pak, ini problem lain kalau nggak punya tabungan. Ini yang punya tabungan mantap. Artinya untuk kebutuhan anak, untuk kebutuhan sekolah, untuk kebutuhan rumah tangga ini itu dan sebagainya, tidak cukup hanya menunda saja Pak. Nah dalam stimulus kedua ini Pak, kalau UMKM ini ingin bangkit lagi, butuh modal lagi, itu diberikan lagi Pak. Permodalan yang khusus untuk pemulihan pasca corona ini Pak. Sehingga mereka punya modal lagi gitu Pak. Kemarin memang ada Pak, ini sederhana dan ini real terjadi. Pak Teguh, warung saya tutup 4 bulan ini. Ketika saya masuk warung saya tuh udah, waduh, anjuran. Kalau saya mau dagang lagi Pak, perlu renov ini. Padahal saya nggak punya tabungan untuk memulai itu. Itu ada Pak juga stimulus itu. Artinya teman-teman UMKM bisa memanfaatkan stimulus ini. Okay. Terus ini juga Pak, saya tambahkan bahwa stimulus ini skemanya juga lebih ringan Pak. Karena di situ ada grace period Pak. Jadi artinya UMKM tidak harus langsung bayar saat itu. Dikasih grace period sampai sekian bulan. Artinya secara gambaran umum bahwa dengan pendampingan oleh
kami, bank, terus kemudian stimulus oleh pemerintah dan sebagainya, harapannya punya optimisme Pak UMKM. Ini yang selalu saya kampanyekan bahwa jangan nyerah, jangan nyerah. Kita harus bangkit lagi, kita harus tumbuh lagi, kita harus bergerak lagi, kita gerakkan lagi roda ini. Kenapa? Karena ini pertaruhan kita mau hidup atau mati. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, nah ini catatan buat teman-teman yang sempat ngobrol sama saya di grup WhatsApp bisnis atau di grup-grup alumni yang lain. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi dijawab sama Pak Teguh bahwa selain pendampingan, kalau teman-teman membutuhkan modal untuk recovery gitu ya, itu bisa karena ini konteks kita bicara dengan BRI bisa membantu itu karena dia bank BUMN. Syarat dan ketentuan itu urusan BRI ya. Kalau ada yang mau memperjelas soal ini, boleh komentar di video ini. Nanti kita sambungkan dan kita coba buat jaringan untuk itu ya, teman-teman. Jadi gini ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Teguh ini contoh. Ya. Contoh bagaimana sebuah organisasi bisnis mensikapi perubahan lingkungan bisnis. Yes. Dan kebetulan BRI sebagai bank BUMN dapat suntikan ya, dana dari pemerintah. Saya pikir bank non BUMN kayaknya juga dapat deh kayak asal nggak tahu alokasinya berapa. Tetapi yang perlu kita ini salah satu kesadaran bahwa cara berbisnis nggak bisa sama yang kemarin. Loh, kalau ngapain sih BRI capek-capek pendampingan segala? Kalau nggak ada pendampingan, kredit macet, NPL-nya naik, Pak. NPL-nya naik. Jadi bukan hanya mereka yang harus kreatif, bank sebagai penyedia itu juga harus kreatif. Jadi semua lini itu harus kreatif. Bukan untuk apa? Agar survive. Kalau enggak, selesai. Dan itu tidak dibenarkan oleh ajaran apapun ya. Agama apapun. Bahwa itu kan menyerah kalau sudah seperti itu. Ini ada perubahan. Gimana? Ya kita harus berubah. Kalau enggak, dilindas perubahan itu sendiri. Betul. Jadi kalau kita berbicara masalah usia di tangan Allah, tapi kita harus berusaha. Tapi kalau mamanya dengan sengaja nantang, mana COVID-nya, datengin sedikit aja selesai, Pak. Saya pikir gitu ya. Ya, oke. Nah, teman-teman alumni, bahwa kalau Al-Quran mengatakan bahwa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Setiap masalah itu selalu ada jalan keluar. Dan setelah kamu menghadapi satu masalah, maka berusahalah mencari peluang-peluang atau tantangan-tantangan yang baru, dan setelah itu pasrahkan kepada Allah. Perasaan kita semua jadi mubalik kita jadi ustaz. Tapi sangat relevan itu, Pak. Sangat relevan ya Pak Teguh. Dia santri juga Pak Teguh. Yang namanya berdakwah itu kan tidak selamanya harus ya pengajian. Ini kan pengajian juga. Pengajian, betul. Nah, sayang waktu kita sudah terbatas, sudah harus dibatasi waktu kita. Dan terima kasih Cak Mai. Sama-sama Mas Soleh, salam buat teman-teman alumni. Silakan yang punya usaha, mau Anda menjadi pahlawan kalau Anda itu bikin lapangan pekerjaan, tidak mencari pekerjaan. Anda salah satu pahlawan bangsa ini. Jangan terlalu depend on the government, tapi depend on yourself. Pikir gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih Pak Soleh. Semoga kawan-kawan berkenan ngobrol-ngobrol lagi. Siap Pak. Ya. Siap Pak. Dan teman-teman alumni, Anda semua adalah agen dari perubahan. Tapi kalau Anda nggak mau berubah, Anda akan dilibas, Anda akan menjadi korban perubahan. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.